Dan pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mempersiapkan upaya dalam menghadapi bencana hidrometeorologi basah menjelang akhir tahun 2024 dan tahun baru 2025. Lantas seperti apa langkah BNPB memitigasi rencana di akhir tahun 2024 ini? Langsung saja kita akan bahas bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Pak Abdul Muhari. Selamat siang, Pak Muhari. Selamat siang, Pak Said. Siap. Pak Muhari, saat ini kita lihat ada banyak sekali bencana alam begitu ya yang terjadi di berbagai daerah. Terbaru di Sukabumi tadi ada 2 orang warga dilaporkan meninggal dunia. Lantas saat ini seperti apa kemudian mitigasi bencana di akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025 yang dilakukan oleh BNPB? Iya, kita sudah menerima informasi akan potensi cuaca ekstrim hingga jelang Nataru, Tahun Baru, bahkan hingga menerus bulan Maret dan April di 2025 nanti ya dari BMKG. Dan secara kolektif di sisi pemerintah pusat ini sudah kita rapatkan dengan kementerian terkait di bawah koordinasi Menko PMK. Dan secara bertahap BNPB kemudian melakukan pendampingan langsung ke provinsi-provinsi. Sebenarnya hari Senin minggu lalu itu kita baru saja melakukan rakor kesiapsiagaan di Provinsi Jawa Barat di hari PJ Gubernur dan hampir seluruh PJ Bupati dan Wali Kota serta Kalaksa BPBD se-Kabupaten Jawa Barat. Perlu saya informasikan bahwa sejak minggu lalu itu sudah 20 kabupaten kota yang menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Ini untuk menyikapi perakiraan cuaca dari BMKG akan potensi cuaca ekstrim ini. Kenapa ini penting? Supaya pemerintah daerah bisa mengakses dukungan dari pemerintah pusat. Kita tahu bahwa di akhir tahun ini biasanya ketersediaan anggaran untuk operasi-operasi kedaruratan, tanggap bencana, dan seterusnya di daerah tentu sudah menipis. Sedangkan di awal tahun nanti anggaran belum ready digunakan. Nah, untuk itu BNPB sudah menyediakan dan mendistribusikan dukungan dana operasional kepada kabupaten kota, 20 kabupaten kota yang sudah menetapkan status siaga darurat tadi, beserta dukungan logistik dasar, Mas Aid. Jadi dukungan logistik dasar yang kita sudah distribusikan ke kabupaten kota itu makanan siap saji, tenda, perahu karet, pompa akon untuk pembersihan longsor, misalkan ada 13 item yang kita distribusikan. Untuk Sukabumi dan Cianjur sendiri, dukungan logistik ini sudah berjalan 70% sampai di daerah. Nah, ini sebenarnya bisa digunakan untuk kondisi-kondisi kedaulatan ini. Ada beberapa hal yang menjadi catatan. Kita tahu kondisinya bahwa akan terjadi cuaca ekstrim prediksi BMKG. Tetapi untuk persis waktunya, harinya, jamnya, kapan akan terjadi banjir, longsor di mana dan akan berdampak kemana itu kita nggak bisa prediksi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kalau misalkan terjadi hujan menerus, ya. Terjadi hujan menerus, apalagi di Sukabumi itu sudah lebih dari 24 jam, maka memang himbauan-himbauan yang dilakukan oleh Babinsa, Babin Kaptimas kepada masyarakat di sepanjang bantaran sungai untuk menyingkir terlebih dahulu masyarakat di sekitar lereng rawan longsor untuk evakuasi terlebih dahulu, itu harus kita patuhi. Sehingga jangan sampai pada kondisi-kondisi tertentu di mana ada masyarakat yang sudah keluar dari rumahnya, sudah diingatkan akan potensi longsor, kemudian balik lagi. Pada saat yang bersangkutan kembali ke rumahnya, longsor terjadi. Inilah yang menyebabkan 1 korban meninggal akibat longsor di Sukabumi. Baik. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan bersama, karena mungkin saja pada saat hujan deras ini kewaspadaan masyarakat biasa itu tidak tertrigger. Tetapi para Babinsa, Babin yang berpatroli di luar pasti melihat situasi. Ada potensi luapan, debit air sungai naik. Nah, kalau ini, ya. Iya, Anda mengatakan tadi ada sekitar 20 kabupaten yang siaga bencana begitu ya. Artinya BNPB saat ini sudahkah melakukan sosialisasi begitu berkaitan dengan peringatan dini bagi daerah-daerah yang rawan ini, Pak?
sudah bukan sosialisasi lagi ya. Ini kita sudah sampai pada kesiapsiagaan menghadapi potensi kedaruratan. Jadi potensi perakiraan cuaca ini sudah tersampaikan dengan baik bahwa daerah-daerah mana saja yang akan berpotensi mengalami cuaca ekstrim, hingga daerah ini kemudian merespon peringatan itu, perakiraan cuaca itu dengan menetapkan status siaga darurat. Nah, dengan ditetapkannya status siaga darurat ini, BNPB pun sudah mendukung kebutuhan dana operasional dan logistik dasar kedaruratan bagi 20 kabupaten kota ini. Jadi fasenya udah bukan sosialisasi lagi, orang udah tahu itu. Tapi pada fase sesaat terjadinya bencana itu, ini udah pada level masyarakat. Bahwa ketika masyarakat dihimbau untuk evakuasi, mari kita sama-sama disiplin dengan itu. Kalau misalkan Babinsa, Babinkamtibmas kemudian sudah berpatroli, masyarakat diharap keluar dulu dari rumah, menyingkir ke tempat yang lebih aman, mari sama-sama kita patuhi. Ini fasenya sudah pada fase kontingensi, udah bukan sosialisasi lagi. Fasenya sudah sampai persiapan logistik bahkan begitu ya Pak. Lalu adakah kira-kira Pak tantangan yang mungkin dihadapi BNPB dalam menangani bencana alam khususnya yang terjadi beberapa pekan terakhir ini Pak? Ya memang kalau kita lihat secara nasional ini cukup merata ya, hampir seluruh provinsi Indonesia Barat dan Tengah, itu mulai dari Sumatera Utara kita tahu, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada juga di Kalimantan, di Skadau. Ini memang distribusi peningkatan curah hujan ini merata. Makanya kita dari BNPB kemudian melakukan pendampingan langsung ke provinsi-provinsi yang memang secara historis itu memiliki catatan kejadian bencana berulang. Itu kita sudah melakukan pendampingan dan seperti tadi kami sampaikan, kami sudah mendropping dukungan awal. Baik dana operasional maupun logistik dasar yang bisa digunakan dalam 3 kali 24 jam pertama. Ini yang kita lakukan karena fasenya sekarang udah fase jelang kedaruratan. Jadi kita benar-benar mengharapkan kondisi-kondisi yang kemudian di-warningkan atau dihimbau oleh aparat-aparat di lapangan, Babinsa, Babinkamtibmas, aparat desa, Pol PP, misalkan evakuasi air sungai naik dan seterusnya, itu benar-benar bisa dipatuhi oleh masyarakat. Karena ini akan menjamin kita bisa mengurangi potensi korban jiwanya. Baik, kita tentu berharap agar semua upaya-upaya mitigasi lalu kemudian juga penanganan ini bisa dilakukan secara lancar begitu ya oleh BNPB. Terima kasih banyak Pak Abdul Muhari telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat Pak.